your mind, what you calling? Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. But your love when things start slowing down. I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Santi, NIM 2402010. Di video kali ini saya membuat laporan praktikum yang berjudul Pengaruh Faktor Lingkungan Terhadap Laju Fotosintesis. Dosen pengampu Cik Salmeti, MPD, PFC. Program Studi Agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang fotosintesis merupakan proses penting bagi tumbuhan dalam menghasilkan energi dari cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Laju fotosintesis sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti intensitas cahaya, suhu, kadar CO2, air, dan suhu hara tanah. Kondisi lingkungan yang tidak optimal seperti kekurangan air atau suhu terlalu tinggi dapat menurunkan efisien fotosintesis pada tumbuhan. Citasinya Sutrisno 2021. Tujuan praktikum 1. Mengetahui pengaruh faktor lingkungan atau cahaya, suhu atau konsentrasi CO2 terhadap laju fotosintesis. 2. Melatih keterampilan mahasiswa dalam melakukan pengamatan laju fotosintesis pada tumbuhan air. 3. Menghubungkan hasil praktikum dengan konsep fisiologi fotosintesis. Alat dan bahan. Alat 1. Gelas ukur, 2. Corong, 3. Tabung reaksi, 4. senter lampu, 5. Termometer, 6. hotplate, 7. spatula, 8. tisu, 9. laporan awal. Bahan 1. Hydrilla, 2. soda kue, 3. air. Cara kerja 1. Siapkan alat dan bahan. Hydrilla, gelas ukur, corong, tabung reaksi, larutan NaCO2, 3. lampu, termometer. 2. Susun rangkaian percobaan. Hydrilla dalam gelas ukur berisi larutan NaCO2, tutup dengan corong, pasang tabung reaksi berisi air di atas corong. Lakukan variasi faktor lingkungan, intensitas cahaya, jaraknya lampu 10, 20, 30 cm. B. Suhu air, suhu ruangan 35 derajat Celcius, 45 derajat Celcius. 3. Konsentrasi NaCO2 3, yaitu 0,1 m, 0,3 m, 0,5 m. 4. Amati jumlah gelembung oksigen yang berbentuk selama 5 menit untuk tiap perlakuan. 5. Catat hasil dalam tabel lalu ulangi minimal 3 kali untuk tiap perlakuan. Hasil tabel pertama, variasi intensitas cahaya, jarak lampu yang 10 meter, ulangan pertama 32, yang ulangan kedua 18, ulangan ketiga 15, rata-ratanya 21,7 gelembung. Jarak lampu 20 cm, yaitu adalah 29, 15, 12, rata-ratanya 18,7. Jarak 30 cm,
25, di 13, 9, rata-ratanya 15,7. Tabel kedua, variasi suhu. Suhu air atau derajat Celcius, suhu ruangan, ulangan pertama 24, ulangan kedua 20, ulangan ketiga 17. Rata-rata jumlah gelembung 20,3. 30 derajat Celcius 30, 36, 35, rata-ratanya 33,7. 45 derajat Celcius 42, 45, 47, rata-ratanya 44,7. Tabel ketiga, variasi konsentrasi CO2 atau NaCO3. 0,1 M, ulangan pertama 30, 40, 49, rata-ratanya 3,96. 0,3 33, 46, 54, 44,3. 0,5 35, 47, 56, ratanya 46. Pembahasan. Berdasarkan data pada tabel pertama, terlihat bahwa semakin dekat jarak lampu dengan tanaman hydrilla, jumlah gelembung oksigen yang dihasilkan semakin banyak. Pada jarak 10 cm, rata-rata gelembung oksigen mencapai 21,7 gelembung per 5 menit, sedangkan pada jarak 30 cm menurun menjadi 15,7 gelembung per menit. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan intensitas cahaya berbanding lurus dengan peningkatan laju fotosintesis. Semakin banyak cahaya yang diterima, semakin banyak energi yang digunakan untuk mengaktifkan klorofil dalam reaksi terang, sehingga oksigen yang dihasilkan pun meningkat. Sebaiknya pada jarak yang lebih jauh intensitas cahaya menurun dan laju fotosintesis berkurang karena energi yang tersedia lebih sedikit untuk memecahkan molekul air. Citasi Setiawan 2021. Berdasarkan hasil tabel 2 menunjukkan bahwa suhu juga mempengaruhi laju fotosintesis pada hydrilla. Pada suhu ruangan atau sekitar 25 Celcius, rata-rata jumlah gelembung adalah 20,3 gelembung atau 5 menit, meningkat menjadi 33,7 gelembung pada suhu 35 derajat dan mencapai 44,7 gelembung pada suhu 45 derajat Celcius. Peningkatan suhu menyebabkan aktivitas enzim fotosintetik meningkat sehingga reaksi fotosintesis berlangsung lebih cepat. Namun jika suhu terlalu tinggi, enzim dapat berdetratuasi dan laju fotosintesis justru menurun. Dan percobaan ini, suhu 45 derajat Celcius tampak masih dalam batas optimal bagi aktivitas enzim fotosintesis tanaman air hydrilla. Citasi Hidayat 2021. Pembahasan. Berdasarkan hasil pada tabel 3 menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi NaHCO3 sebagai sumber CO2, semakin banyak gelembung oksigen yang dihasilkan. Pada konsentrasi 0,1 M diperoleh rata-rata 39,6 gelembung atau per menit, meningkat menjadi 44,3 gelembung pada 0,3 M dan mencapai 46 gelembung pada 0,5 M. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi karbon dioksida mempercepat laju fotosintesis karena CO2 merupakan bahan baku utama dalam siklus Calvin. Dengan kesediaan CO2 yang lebih tinggi, proses pembentukan glukosa berlangsung lebih cepat dan oksigen yang dihasilkan dari fotolisis air juga meningkat. Citasi Nuraini 2021. Kesimpulan pertama, faktor lingkungan, cahaya, suhu, dan konsentrasi CO2 berpengaruh langsung terhadap laju fotosintesis, ditunjukkan dengan meningkatkan jumlah gelembung oksigen saat intensitas cahaya, suhu, dan CO2 ditingkatkan. 2. Praktikum ini melihat keterampilan mahasiswa dalam mengamati dan mengukur laju fotosintesis, melakukan perhitungan jumlah gelembung oksigen pada tanaman hydrilla. 3. Hasil pengamatan mendukung konsep fisiologi fotosintesis bahwa proses fotosintesis sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang optimal. Inilah daftar pustakanya. Terima kasih.